alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu alaihi wasallam wa malaikatuhu 70 salatan. Wa yurwa anna rajulan min bani Israil fataha at-taurata yawman fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi fa ghafara lahu bidzalika. Wa amara Allah ta'ala Musa bi ghuslihi wassalati alaihi, intaha. Yang saya muliakan jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Al-A'rab, pertama-tama marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang mana syukur ini wajib bagi kita setiap saat, karena napas yang naik dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik, napas yang bukan kita mengatur, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaringan tubuh kita, kerja jantung, peredaran darah, paru-paru, semua diatur oleh Allah. Kita kada tahu bergerak. Kedipan mata kita berapa kali berkedip, itu ada yang menghitung sehari itu semua. Bayangkan coba mata kita benceleng terus, itu kayak apa, kada berkedip. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pian guring, tangan ada gatal kada tanpa disuruh, atau ada nyamuk, itu semua diberi secara fisik itu, apalagi secara rohani. Secara rohani kita diberi Allah taala yang terbesar, iman dan Islam. Ya Allah, itu tiada taranya, harganya luar biasa. Itu kita syukuri. Terima kasih ya Allah, pian jadikan ulun orang yang beriman. Karena kalau kita yakin bahwa iman dan Islam itu adalah anugerah terbesar dari Allah, kalau imannya benar, dia menganggap bahwa tidak ada harta yang paling berharga kecuali iman dan Islam. Itu syukur benar. Ada lagi diberi kesehatan. Ya Allah, sehat, ulun sehat, kada kayak orang. Walum ulun kada diisi duit sama sekali, tapi ulun nengkai orang juga sehat-sehat. Bayangkan kalau sempian gagal ginjal, ya, jantung sudah, jantung koroner, ayo gagal ginjal pian yang sehat-sehat sekarang nih, nah, ayo diberi gagal ginjal, diberi duit 4 triliun, bukan 400 M, 4 triliun diberi duit, tapi pian gagal ginjal, maukah? Kada, kalau berarti mahal benar sehat. Itu tidak seberapanya kesehatan tadi dengan iman dan Islam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita hadir di masjid yang mulia ini, masjid yang nyaman, bersihlah masjid ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah juga bisa menggunakan fisik kita, batin kita, awak kita, tenaga kita untuk kita gunakan ibadah kepada Allah. Sayang benar kalau nasi yang masuk, buah yang masuk, ya, masuk ke dalam perut kita tidak jadi ibadah. Sayang kan, hilang cuma-cuma. Walaupun sempian masuk surga, walaupun ulun masuk surga, tidak maksimal. Masuk surga juga cuma nyesal kita. Nyesalnya apa? Kenapa aku kada menghabiskan waktuku untuk beribadah kepada Allah. Nah, lalu gimana cara menyikapi? Lalu kita niatkan seluruh aktivitas kita. Apakah kita jadi dosen, jadi pengacara, jadi hakim, ini yang ngalih-ngalih nulun sambat, jadi jaksa, niat untuk akhirat, ya. Apalagi jadi ustadz, semua bidang kita niatkan untuk akhirat, beribadah, maka terisilah semua hidup kita dengan akhirat. Seberapa banyak, ujar Nabi, orang-orang yang badannya kelihatan di dunia aja ternyata itu isinya akhirat.
karena dia menyikapi dengan baik untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Dan berapa banyak orang yang kerjaannya akhirat tapi isinya dunia. Kenapa? Inya niat untuk hanya sebatas di dunia saja. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala taufik hidayah untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikannya kepada kita, anugerah yang diberikan oleh Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tidak ada satupun nikmat yang ada bersama kita kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita syukuri. Lalu ada nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bisa semua melaksanakan itu karena semata-mata melalui nabi kita, melalui perantara nabi kita. Lalu siapa yang menjadikan nabi kita jadi perantara antara kita dengan Allah? Kita bukan menyembah nabi, menjembatani kita kepada Allah. Bukan seperti orang kafir yang menyembah patung, menyembah berhala karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu kan menyembah berhala. Kalau ini menjembatani kita, menjadikan nabi, ya, menjadikan nabi sebagai pancingan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibarat pedagang untung terus kalau membawa nama nabi. Apa itu dagangan yang kada pernah rugi dan untungnya berlipat-lipat ganda. Kalau kita berdagang modal 100.000, untung 100.000 itu luar biasa. Biasakan rata-rata untung 10%. Ini untungnya bukan 10%, 700%, 1000%, bahkan lebih. Apa itu? Salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita yang kedua, yaitu mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid. Mudahan kalau kita kayak orang juga banyak membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Kalau beliau dijamin 100% mencintai kita semua, tinggal kita supaya cinta kita itu bersemi asyik, ya, memandang Nabi. Lalu kita mudah-mudahan di bulan Maulid ini, berapa minggu lagi itu tanggal 8 hari Jumat tuh awal Maulid tanggal 8. Kan karena ini Jumat depan tanggal 1 leh. Nah, karena tanggal 8-nya itu 2 Jumat lagi. Alhamdulillah. Maka pian inilah berataan termasuk ulun juga umat Nabi Muhammad. Pian adalah minta kadada jadi umat Nabi Muhammad disyukuri. Kita kan usah menggaduhi urusan agama orang lain. Itu hak asasi yang paling mendasar adalah kehidupan beragama, pilihan hak asasi. Cuma kita dipilih, ditunjuki oleh Allah. Nyata aja mama abah kita orang Islam pang kebetulan lahir. Oh bukan karena kebetulan, dia memang dianugerahkan Allah kita jadi orang beriman. Tinggal mensyukuri, nyaman, nikmat benar. Nah, lalu kita baca salawat kepada Nabi kita. Ayo kita baca salawat kamilah 3 kali. Hanya kita lanjut lagi. Sebelum kita baca salawat, kita niat iktikaf dulu. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya sengaja aku iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda
bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. 3 kali kita membaca itu 30 kali Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Malaikat mendoakan, diberi pahala kayak gunung. 10 kali rahmat Allah itu berupa ampunan terhadap dosa kita. Ada lagi yang singkat, sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Amun 100 kali aja, kalau 1000 kali dah itu sekali pian membuka WA 1000 kali. Membuka WA kan kita tahan sejam, setengah jam, bahkan sampai 2 jam ya kan berchatting-chattingan. Tapi kalau membaca selawat lebih daripada itu, lebih amun 1000 kali aja lebih banget. 1000 kali itu kada sampai 20 menit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nah ini dagangan, ibarat berdagang itu pasti untung. Pasti untung karena melibatkan Nabi di dalamnya. Dan Nabi ini selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, dipandang Allah Ta'ala dan ditempatkan oleh Allah Ta'ala pada tempat yang tinggi-tingginya. Tidak ada makhluk Allah yang diangkat derajatnya paling tinggi, yaitu Nabi kita. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan engkau. Kata Allah Ta'ala, Nabi paling tinggi. Jadi ibarat ini puncaknya sudah kada lagi. Lalu datang pian ulun memuji Nabi, mengagungkan Nabi, kada sampai, kada bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Makanya umat Islam ketika memuji Nabi itu tidak bakalan jadi mengkultuskan. Bahkan kalau sempian tidak mau memuji Nabi, menganggap Nabi sama seperti kita, berarti memfitnah Nabi. Karena Nabi punya kedudukan yang sangat tinggi, sama merendahkan Nabi. Maka Nabi itu tidak ada habis-habisnya. Kata Habib Segaf bin Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar Porong, sudah meninggal sin Allah yarham. Ujar sidin, andai kata pakai tinta emas ikam memuji Nabi pakai tinta emas, saking luar biasanya, belum habis lagi kemuliaan Nabi. Kalau Sahibul Maulid, bagaimana Allah Ta'ala mengangkat derajat Sahibul Maulid Al-Habib Ali. Apa kata beliau? Apa itu? Habis sudah pena ini, sudah kering anunya, belum, masih ada lagi tersisa banyak. Ini sebagian kecil daripada kemuliaan Nabi yang kita sebutkan. Bahkan ada seorang penyair yang dapat bayaran dari kelompok orang kafir, ingin menjatuhkan nama Nabi, ya, merusak nama Nabi, orang kafir, lalu menyewa penyair, penulis syair yang hebat. Jadi kalau beliau yang penyair itu kalau
melihat orang, biar sebaik apapun orang itu, kalau ada celah kejelekannya di situ dia masuk, dia bikin syair, jatuh nama orang itu, akan buruk nama orang itu. Lalu orang kafir menyewa itu, disewa dia untuk menjatuhkan nama Nabi. Ini karena penyair penulis syair profesional, tapi di bidang menghancur karakter orang. Lalu saya mesti katanya ketemu orang yang akan saya tulis kejelekannya. Harus ketemu dulu sesuai dengan fakta kan, penulis profesional. Jadi ujar bubuhan orang Quraisy, kau tunggu aja di jalan itu, ada dia nanti lewat. Oh gimana? Tunggu di jalan itu, ada nanti dia lewat. Gimana saya bisa mengetahui, orangnya aja ndak tahu, namanya ndak tahu, siapa orangnya ndak tahu. Pokoknya ujar bubuhan orang kafir itu, pokoknya orangnya kalau kau lihat berbeda daripada yang lain, itu aja. Mudah sekali kalau orang melihat berbeda dengan orang lain, kayak itu jaga aja di situ, kamu tahu aja orangnya. Nah, orang kafir ketika itu yang ingin menjatuhkan Nabi, kada sadar sebenarnya lah kata-kata mereka tuh, jaga aja di situ. Artinya ikam tahu aja orangnya tuh berbeda dari yang lain. Artinya apa? Tahu aja ikam orangnya berbeda dengan orang lain. Artinya kehebatannya, kemuliaannya, akhlaknya, tubuhnya, semua sempurna, berbeda dengan orang lain. Datangnya aja ke situ. Kan itu menunjukkan mau menjatuhkan karakter Nabi, tapi tahu bahwa Nabi itu luar biasa. Disuruhilah yang itu tadi, dijagalah sesuai dengan petunjuk orang kafir yang menyewa dia dengan bayaran yang mahal. Dilihatnya orang itu, oh lain ini, dilihatnya lain biasa aja, dilihat lain. Begitu Nabi keluar, terkejutnya, ini pasti orangnya ini, sudah dicarinya langsung, karena dia mau mencari sisi celah jeleknya orang ini. Dilihat dari rambut sampai ke ujung kaki, kada ada celah untuk menghinanya, kada ada. Nabi itu kan lebih 2 kali Nabi Yusuf, tahu 1/4 kah 2 kali atau 4 kalinya Nabi Yusuf kah, itu anyar sama dengan Nabi kita. Kegantengan Nabi itu mengalahkan kegantengannya Nabi Yusuf. Carinya kada ada secara fisik, secara akhlak, cara jalannya, apanya asik, orang tuh melihat terpesona. Terpesona. Tambah cinta orang ini. Bukan mau cari kejelekannya, kok hatiku rindu dengan orang, sayang banget dengan orang ini, diperhatikannya benar. Abu Jahal itu tidak bisa melihat muka Nabi, tidak pernah lihat muka Nabi Abu Jahal. Coba tidak masuk Islamnya, karena Abu Jahal kalau satu seretan aja, satu pandangan aja aku melihat Nabi, pasti aku akan masuk Islam. Kayak itu Abu Jahal. Setelah diperhatikan dulu, di belakangnya lagi, kalau dari belakang ada kekurangannya, bisa saya tulis nanti syair untuk menjatuhkan nama orang ini. Dilihat dari belakang, kada ada juga. Akhirnya duit dikembalikan dengan orang kafir. Kada kawa aku jadinya menyerah, kada kawa, dan aku tahu itu sudahnya adalah utusan Allah, Muhammad Rasulullah, berimannya situ Rasulullah. Kada ada yang kada senang melihat Nabi. Omongan Nabi ini ulun dianggap ceramah, kalau ada aja orang tersinggung ceramah ulun, karena ada bawaan nafsu, ada dan perkataan ulun bukan dari firman Allah Ta'ala. Mungkin nafsu bujur disampaikan, tapi niat mau menghantam orang. Betul yang disampaikan, tapi ada niat di balik itu. Kalau Nabi sempurna, bahkan kalau Nabi mengeluarkan kata-kata, orang lebih menunggu kata Nabi. Asiknya orang menunggu kelembutan susunan kata beliau yang asyik, sehingga mereka seperti arti seperti itu. Bujur-bujur yang keluar dari mulut Nabi itu seperti intan, berlian, emas. Jadi bujur-bujur, jikanya kau diambil kayak itu, dan adanya saking mahalnya perkataan Nabi, saking asiknya sahabat. Itulah diantara
kemuliaan sahabat bertemu dengan Nabi itu karomahnya. Sempian sering mendengar bagaimana karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karomah para wali-wali yang lain, karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karomah Abah Guru Sekumpul. Banyak karomah-karomah mereka, kemuliaan yang diberikan Allah yang berbeda dengan hukum adat ketika itu untuk mengangkatkan derajat mereka itu yang diberikan kepada orang soleh, karomah. Tapi sahabat kok tidak terlihat, karena melihat wajah Nabi itu mengalahkan karomah yang lain. Karomah yang terbesar melihat wajahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi obat bebinian tuh melihat muha Nabi, bukan birahi yang datang. Yang datang ingat dengan Allah, hati sejuk jadi asyik. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang soleh kayak itu juga. Umat Nabi Muhammad yang sempurna ittiba'nya, ikutnya dengan Nabi zahiran wa batinan, mirip-mirip. Al ulama warasatul anbiya, mirip-mirip, jadi asyik orang melihat sidin ulama yang soleh, asyik melihat Nabi itu. Nah itulah Rasulullah dari segi fisik, perkataan, belum lagi dari segi batin hati beliau. Apa obsesi Nabi? Nah ini obsesi Nabi, artinya yang dipikirkan Nabi apa? Tujuan Nabi itu yaitu selalu menghadap Allah. Ketika Allah memberikan tawaran, Nabi tidak pernah minta diberi. Kalau Nabi yang lain minta diberi, tapi Nabi sebelum minta diberi oleh Allah Ta'ala. Saking cintanya Allah kepada Nabi kita, Allah Ta'ala cinta dengan Nabi kita. Allah Ta'ala menghormati Nabi kita, memuliakan, warafa'na, ditempatkan pada tempat yang paling tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh-sungguh di dalam akhlak yang agung. Sungguhnya itu 4 kali di dalam satu kalimat itu menyebut wa itu dimulai wa. Andai kata wa itu kan dan, kok ada dan berdahulu, itu menunjukkan bahwa itu kalimat sungguh-sungguh. Innaka harfut taukid, artinya sesungguhnya. 2 sudah. La itu bukan la, itu la lil istisna. La juga menguatkan. Khuluqin azim, akhlak bukan akhlak, khuluq, akhlak itu menguatkan lagi. Azim sigat mubalaghah, sigat yang besar, sungguh agung. Tapi kan karena dibahasakan Indonesia secara sederhana, sungguh-sungguhnya disebut satu aja, sesungguhnya engkau wahai kekasihku ya asyrafar rusul. Di dalam akhlak yang sangat agung Nabi kita. Allah Ta'ala itu memuliakan, menghormati Nabi kita. Allah Ta'ala. Sekarang kita ini di bawah Nabi, di bawah telapak kakinya Nabi, di bawah pancinya Nabi. Ibarat atasan itu lebih daripada atasan. Para rasul, para anbiya itu di bawahnya Nabi, atasannya Rasulullah. Bahkan Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi dan Rasul, wahai para Nabi dan Rasul. Para Nabi 124.000 Nabi, Rasul 313 Rasul, yang wajib diketahui 25 Rasul, 24 Rasul selain Nabi kita. Semua diperingati oleh Allah, diingatkan oleh Allah, wahai para Nabi dan Rasul, kalian jaga-jaga jangan sampai merasa derajat kalian sama dengan Nabi. Ikam nih berataan di bawah Nabi, itu bukan permohonan Nabi. Allah Ta'ala memang, kenapa Nabi Allah Ta'ala mengunggulkan Nabi kita,
Karena Allah Ta'ala ingin menampakkan dirinya yang sempurna di Nabi kita, bukan Nabi Allah Ta'ala. Itu ingin menampakkan dirinya di Nabi kita, karena manusia tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Lalu supaya kita bisa melihat Allah, Allah yang maha pemurah, dilihat Nabi yang pemurah. Allah yang maha penyayang, Nabi luar biasa sayangnya dengan umatnya nih, luar biasa. Dengan orang kafir juga Nabi menghormati, menyayangi semuanya. Nah, di bawah ini para Nabi dan Rasul. Ujar Allah Ta'ala, ikam, ini Allah Ta'ala mandak nih di bawah nih. Di Quran kan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para Rasul yang kami unggulkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu para rasul itu kan diunggulkan dari 313 rasul itu diunggulkan 25 rasul. Dari 25 rasul diunggulkan 5 rasul ulul azmi, Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. Dari 5 rasul ini diunggulkanlah Nabi kita. Nah, ketika Allah Ta'ala mengunggulkan Nabi kita, ujar Allah Ta'ala, hawas ikamlah, jangan sampai engkau semua wahai Nabi dan Rasul merasa sama sejajar dengan Nabi, apalagi merasa tinggi. Kalau kau sampai seperti itu, ku cabut kenabian dan kerasulan kalian. Itu Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala mengingatkan kayak itu? Ujar Allah Ta'ala, aku sudah mengangkat derajat Nabi. Wa rafa'na laka dzikrok, lalu ikam hendak samalah, berarti kan menyalahi ketentuan Allah. Apa itu? Diskriminasi seperti itu. Kenapa? Karena di Al-Quran wajar, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya kalau kayak itu, kalau artinya kalau orang bertakwa bisa aja sama para nabi sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling bertakwa dari manusia semua? Yang paling bertakwa, satu paling bertakwa itu Nabi kita. Tiada taraknya Nabi itu. Contoh semua. Sumber, bukan hanya contoh, sumber kesolehan, toladan uswah Nabi kita. Lalu diangkat. Nah, ini kita dalam rangka bukan mengkultuskan. Jadi tidak ada alasan untuk memuji Nabi takut karena mengkultuskan, tidak. Karena umat Islam sudah diberi antivirusnya. Karena mungkin dia sampai mengkultuskan Nabi, dan Nabi sendiri minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai makom kubur ulun ini ya disembah oleh umat ulun. Berarti itu jamin Nabi. Jadi siapapun datang ke kubur Nabi kada bakalan menyatakan Nabi itu Tuhannya. Jadi kalau orang berhadapan dengan Nabi, wajar memberi salam dengan Nabi. Memang ada ajarannya, assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Wajar itu memberi salam, bukan menyembah Nabi. Itu menghormat. Dari Nabi masih ada di dunia sampai Nabi berpindah ke alam barzakh. Saya tidak mengatakan Nabi itu mati, Nabi hidup. Lalu sidin di situ kita memberi salam dan Nabi mendengar, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Sidin menjawab. Sembahyang aja, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan di sembahyang aja menyebut nama Nabi kita. Diangkat Allah Ta'ala derajat Nabi kita kepada derajat yang paling tinggi. Itu yang kita simpan di batin kita. Umat Islam mengagungkan Nabi. Itu aja lagi yang tersisa, yang tidak bisa. Kalau kita sudah berpegang di situ, insya Allah bubuhan liberal, bubuhan ateis, bubuhan komunis kada bakalan menggoyang. Karena kalau sudah rasa cinta kepada Nabi sudah bisa diombang-ambing, maka orang itu rusak akalnya. Cinta kepada Nabi itu adalah amalan menghindarkan kita
dari sifat kemunafikan. Isa 2 menit lagi. Menghindarkan kita daripada sifat kemunafikan, maka kita cintai Nabi kita. Nabi sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian, semuanya tidak sempurna iman kalian kecuali aku, ujar Nabi, dijadikan lebih dicintainya daripada anaknya, daripada ayahnya, anaknya, dan manusia semua. Karena Pak, sepertinya hadis tadi memaksa kita untuk mencintai Nabi. Karena dengan mencintai Nabi itu kita bisa mengikuti Nabi. Tanda cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi, tandanya lalu memperbanyak membaca sholawat. Lalu terwujudlah nanti timbul rasa cinta. Bagaimana sikap orang cinta? Orang pencinta, innal muhibba lil mahbub muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai, kita mencintai Nabi yang mencintai terhadap orang yang dicintai, taat. Jadi orang cinta kepada Nabi itu, oh Nabiku menyuruh aku sembahyang, berarti sembahyang. Kalau orang cinta kepada Nabi, kalau orang mengaku banyak sholawatnya kepada Nabi, lalu dia tidak sholat, berarti dusta cintanya kepada Nabi. Dia cinta kepada Nabi, lalu Nabi punya sifat yang sempurna, pemaaf, tidak pemarah, pemurah, tidak sombong, tawadu, qanaah, semua sifat-sifat kebaikan. Nabi kayak itu, oh aku cinta kepada Nabi, ikut juga aku sedikit mencintai yang baik-baik daripada Nabi. Nabi sembahyang, aku sembahyang. Nabi baik hati, aku baik hati. Nabi menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas, aku juga hendak kayak itu. Nah kayak itu, kalau artinya kita mencintai Nabi, menyebut-nyebut nama Nabi, tidak menyembah Nabi, dalam rangka lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat redho, sangat senang kepada orang yang mengagungkan hambanya yang satu ini. Mengagungkan Nabi sama mengagungkan Allah, tidak menyembah Nabi, dan itu jadi obat kita semua. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita ya dari hari ke hari bertambah umur, bertambah dewasa batin kita. Jangan hanya bertambah umur kayak itu aja otak kita. Ada sama sekali perubahannya dengan Nabi, sama orang banyak sayang, jadi orang awam kita tingkatkan. Lalu bagaimana caranya mencintai Nabi tadi? Kita mengawali orang awam kayak kita, apa pang lagi baca sholawat kedusa yang panjang. Ayo jak baca yang panjang-panjang, dibanyak yang pendek-pendek tadi, supaya kita full banyak di hari kita. Sebab nyaman kalau yang pendek-pendek itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pian toko ini bukan promosi lah, pian tulak ke toko Ajis tuh nah. Toko Ajis di muka Stein yang ada di Abul Hasan itu ada dijual ketekan yang besi itu 25.000 aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa 10.000 sehari pian sambil mengetek kada kerasaan, timbang-timbang menyambati orang, timbang-timbang membuka Instagram, Facebook, WA, apa lagi, Twitter, buka itu aja terus sehari semalam sampai mata kabur. Sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu aja cepatnya kada apa-apa, cepat-cepat kada apa-apa. Karena sholawat ini aman, asal ada tersebut ngaran Nabi, tersebut karena rindu. Terakhir, Allah Ta'ala berpesan, ya Muhammad sampaikan kepada umat engkau, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum, andai kata kalian semua umat engkau, in kuntum, kalian semua, tuhibbunallah, merasa cinta, andai kata kalian mencintai Allah, ingin mencintai Allah semuanya, hendak mencintai Allah, kada kawa. Di situ fattabi'uni, maka ikuti aku dulu.
Kalau kau mengikuti aku, apa ujar Quran? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah Ta'ala mencintai ikam dan mengampuni dosa ikam. Bukan hanya mencintai, diampuni Allah dosa kita. Jadi amalan untuk dosa diampuni, mengikut Nabi, mengingat Nabi. Untuk langkah pertama yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Dan untungnya sholawat ini kada pernah rugi. Ibarat berdagang, pasti untungnya, pasti ada untungnya. Untungnya bukan 1 kali lipat kesedikitan, untungnya berkali-kali lipat. Ujar Nabi, kau baca sholawat dalam keadaan lupa. Ini yang dalam keadaan lupa baca sholawat, Allah Ta'ala mengampuni kita 10 kali, diberikan pahala kayak gunung. Malaikat memintakan ampun kepada orang itu kalau lupa. Adapun orang ingat membaca sholawat dengan hati yang asyik, dengan cinta dan asyik, dengan rindu, itu pahalanya Allah Ta'ala aja lagi yang tahu qadarnya. Sekali aja pian nih seumur hidup, sekali aja membaca sholawat, iya dapat kemuliaan luar biasa. Apalagi sempian umat Nabi Muhammad, ulun juan umat Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, lalu berkali-kali membaca sholawat. Sekali kita membaca sholawat, sekali itulah menyetor nama kita kepada Nabi. Dan bukan hanya nama kita, kita menyetor nama abah kita. Ini sholawat dari Haji Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Yusuf dari umat pian nih. Ini umat pian ini dari Ijul bin Utuh Dahan misalnya lah. Nah, nih sholawatnya nah. Terangkat nama kita, abah kita di hadapan Nabi dan diampuni dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dicintai Allah dan diampuni oleh Allah. Mendekat. Bagaimana cara kita mengikuti Nabi? Sedikit step by step, yaitu dengan membaca sholawat. Baru kita implementasikan makna sholawat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa gawian Nabi sehari-hari? Adalah otak sidin akhirat, sidin bisa bisnis, sidin bisa berbaur dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, menghormati tamunya, menghormati tetangganya, menyayangi orang yang ada di dalam rumahnya, selalu dirindukan oleh orang. Itulah Nabi kita, bermanfaat bagi orang, bagi manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita membaca sholawat mulut batin kita. Banyak lagi manfaatnya ketika yang ada yang kusayangi, kucintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua yang wajib kita taruh pada level teratas cinta kita, di atas kepala kita, di bawah telapak kaki Nabi kita, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kalau sudah di luar itu, tunggu bala kalau kita mencintai lebih daripada mencintai Allah dan Rasul. Mencintai istri, anak, rumah, dagangan dan harta kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggui azab Allah Ta'ala. Azab itu apa? Kegelisahan hati, banyak duit tapi merasa kada berduit. Bini cantik masih aja hendak selingkuh. Laki gagah, pemurah, nyaman, dijamin anunya, masih aja merasa kurang. Itu kenapa? Kada berarti itu tidak menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Inilah kita orang beriman. Tampilan kita seperti itu, orang beriman, orang Islam harus seperti itu, dan itu ajaran daripada agama kita. Tidak percaya silahkan coba. Mencobanya dua, silahkan Anda mencoba untuk mencintai Allah dan Rasul pada titik yang paling tertinggi, hasilnya buktikan. Mau cepat lagi, silahkan cintai selain Allah dan Rasul di atas ya, mencintai barang, keluarga, semuanya di atas Allah dan Rasul. Rasakan bagaimana kegelisahan bala yang kita rasakan selama ini. Jadi kesimpulannya, mau hidup berbahagia,
cintailah Allah dan Rasul. Mencintai Nabi kita melalui membaca selawat, mengenang beliau, mencintai beliau, mengganang beliau setiap saat, terbayang-bayang, setiap saat terkenang-kenang. Siapa yang terkenang-kenang? Terkenang-kenang dengan Nabi Muhammad, dengan kekasihku. Terbayang nama beliau terukir manis di dalam hati kita, karena beliau juga lah yang akan menjemput kita kena di dalam kubur, akan menjemput kita di akhirat kelak, menjagai kita. Itulah Nabi kita. Ayo mari kita kenang Nabi kita agar hidup kita bahagia dunia sampai akhirat. Minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Terima kasih kepada Masjid Al-A'rab, panitia pengurus Al-A'rab yang telah mempercayakan ulun di setiap setengah bulan sekali malam Senin di masjid ini, ya. Terima kasih sudah ini menjalani tahun keempat kah atau tahun kelima kah, ini cukup lama sudah. Minta maaf kalau ada kesalahan ulun selama ini, termasuk kadang-kadang ulun kada datang ya karena dihadang banjir dan lain sebagainya. Ini aja. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.